Baik, selanjutnya adalah operasi tanda ya. Operasi tanda, pertama kita mulai dengan operasi penjumlahan. Nah, materi ini sebetulnya lagi-lagi ini pasti Anda sudah pernah belajar ya, ini sudah biasa. Tapi kita ingat-ingat lagi, kita review lagi ya. Yang pertama ini, jadi bilangan positif ditambah bilangan positif, ini pasti positif ya, udah tahu semua lah ya. Misalnya 2 tambah 7, 2 positif, 7 positif ya, pasti hasilnya positif ya, tidak mungkin negatif. Misalnya 18 tambah 12 positif dua-duanya ya, pasti hasilnya juga positif. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana yang kedua sekarang? Kalau yang negatif ya. Yang negatif, yang kedua, yang B yang ini. Nah, bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif pasti negatif ya. Jadi tidak mungkin jadi positif. Misalnya berapa misalnya? Ya. Kita ambil contoh misalnya negatif 10 ditambah negatif 20. Karena dua-duanya negatif, ini sudah pasti hasilnya juga negatif. Itu kan ya. Mau berapapun, asal 2 angka ini negatif dan ini masih penjumlahan ya. Ini masih penjumlahan, maka hasilnya negatif. Nah, mungkin yang agak berbeda nih yang sekarang nih. Kalau A dan B, Anda udah biasa dan sangat mudah memahaminya. Nah, tapi yang C ini, yang C ini, nah ini kalau tidak hati-hati, maka seringkali banyak yang salah atau yang kurang paham. Intinya yang C itu begini ya. Intinya yang C itu begini. Apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, ini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari 2 angka ini. Gitu ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Oh, ini salah ya. Ini salah. Bilangan positif ditambah bilangan negatif, maksud saya. Tambah bilangan negatif. Sebentar. Ya, sini. Tambah bilangan negatif. Yes. Sebentar nih, masih trouble ya. Positif ditambah bilangan negatif. Maksud saya. Itulah ya. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari 2 angka ini. Ini penjelasan yang C ini ya. Penjelasan yang C. Itu gimana maksudnya? Nah, ini penjelasannya ini agak ini ya. Agak susah dipahami. Tapi intinya begini. Bilangan positif ditambah negatif bisa positif, bisa negatif. Itu saja ya. Jadi hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, lebih bagus contoh saja ya. Contoh. Misalnya bilangan positif 2 ditambah misalnya ya. Ini kan masih tetap tambah ya. Negatif 1 berapa misalnya. Nah, di sini 8 misalnya ditambah katakanlah negatif 10 berapa misalnya. Kemudian 12 misalnya ditambah negatif 5 berapa. Ya. Anda pasti kalau yang sudah paham dulu, ini sangat mudah ya. 2 tambah negatif 1, ini hasilnya positif. Ini yang di sini kan bisa positif, bisa negatif. Kalau ini pasti positif. 8 tambah negatif 10, Anda sudah tahu, pasti hasilnya negatif 2. Gitu kan? Nah, yang ini kan negatif. Sekarang ini 12 tambah negatif 5, ini pasti positif 7. Kan begitu ya. Nah, permasalahannya di sini,
kapan hasilnya negatif, kapan hasilnya positif, kan begitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak itu begini ya. Nilai mutlak begini maksudnya. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Nilai mutlak itu begini. Jadi apabila nilai mutlak itu disimbolkan dengan dua garis seperti ini ya. Dua garis seperti ini. A. Gitu. Ini dibacanya nilai mutlak A. Contoh misalnya ini ada 7, berarti nilai mutlak dari 7. Ada negatif 18, berarti nilai mutlak dari negatif 18. Apa maksudnya nilai mutlak di sini? Jadi yang negatif itu diumpamakan menjadi positif. Nilai mutlak dari 7, 7, karena ini positif tetap aja 7. Nilai mutlak dari negatif 18, ini 18. Gitu kan? Nilai mutlak dari misalnya negatif 21, ini 21. Nilai mutlak gitu ya. Oke, ininya garisnya lurus. Nah, ini begini maksudnya. Bilangan positif ditambah bilangan negatif hasilnya positif bila mana nilai mutlak A lebih besar dari nilai mutlak B. Tadi saya katakan nilai mutlak itu mengabaikan nilai negatif. Jadi lihat misalnya di sini. Ini kenapa positif nih yang ini ya. Yang ini juga hasilnya kenapa positif. Karena nilai mutlak dari 1 berapa? Nilai mutlak dari negatif 1 berapa? 1 kan? Karena 2 lebih besar daripada 1, maka hasilnya pasti positif. Itu ya. Sekarang yang ini. Karena nilai mutlak dari 5, negatif 5 berapa? Kan positif 5. Karena 12 lebih besar dari 5, maka hasilnya positif. Nah, sekarang yang ini. Lihat. Nilai mutlak dari negatif 10 berapa? 10. Karena 8 lebih kecil dari 10, maka hasilnya pasti apa? Negatif. Nah, itulah jawaban untuk kapan hasilnya positif, kapan hasilnya negatif, begitu ya. Jadi jangan kemudian ditanya kenapa positif 8 ditambah negatif 10, hasilnya kok negatif bukan positif. Anda jawab ya begitu aja, kan nggak bisa begitu ya. Jadi bisa menggunakan rumus mutlak ini ya. Jadi rumus mutlak ini bisa digunakan ketika Anda menjawab kenapa hasilnya positif, kenapa hasilnya negatif. Oke, sekarang yang D ya. Saya hapus dulu. Biar gampang. Yang D ini hampir sama dengan yang C. Hanya posisi negatifnya, angka negatifnya yang pertama gitu ya. Nah, jadi yang D itu kurang lebih begini maksudnya. Ya, yang D ini. Yang negatif itu begini maksudnya. Yang D ya. Jadi bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif begitu. Ini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kapan positif, kapan negatif tergantung dua bilangan ini. Gitu kan ya. Nah, lebih jelasnya contoh saja. Sekarang misalnya contoh yang pertama, ini negatifnya angka yang pertama kan. Misalnya negatif 12 ditambah 8. Negatif 15 ditambah 20. Ya, negatif 70 misalnya ya ditambah berapa? 50 misalnya. Oke. Kita lihat. Yang ini Anda jawabannya udah tahu ya. Pasti Anda menjawab negatif 4. Kan begitu. Yang ini berapa nih? Ini pasti Anda jawab positif 5. Yang ini berapa? Pasti Anda jawab ini negatif 20. Begitu. Tapi ketika ditanya, kenapa yang ini negatif 4? Kok tidak 4? Kenapa ini 5? Tidak negatif. Kenapa ini negatif, tidak positif? Nah, maka jawabannya yang ini. Menggunakan nilai mutlak ini. Ya. Kalau ini, apabila nilai mutlak A-nya lebih kecil dari nilai mutlak B, maka hasilnya pasti positif. Contoh ini positif. Kenapa?
karena nilai mutlak. Ini kenapa positif? Karena nilai mutlak yang B, ya, ini B kan, yang angka kedua lebih besar dari nilai mutlak ini, maka hasilnya apa? Positif. Ini yang ini nih, ya kan? Karena ini lebih kecil, maka ini positif. Sekarang ini nilai mutlak dari negatif 12 berapa? 12. Karena ini lebih besar nilai mutlaknya, maka ini hasilnya negatif. Ini hasilnya juga negatif. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ya boleh disampaikan di grup ya. Selanjutnya. Nah, sekarang pengurangan. Kalau tadi penambahan, sekarang pengurangan. Nah, intinya yang A dulu ya. Yang A tadi penambahan, sekarang pengurangan. Pengurangan apabila bilangan positif dikurangi bilangan positif. Ini yang ini ya. Ini intinya begini. Bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Itu yang A ya. Sekali lagi, bilangan positif dikurangi bilangan positif, bisa negatif. Nah, kapan positif, kapan negatif, bisa menggunakan rumus formula tadi, nilai mutlak ya. Oke, nilai mutlak, ini nilai mutlak ini. Ya, oke, contoh yang A. Contoh yang A ya, 8 misalnya ya. Dikurangi 8 dikurangi 5 misalnya. Kemudian 8 dikurangi 12. Gitu kan? Kemudian 10 dikurangi 30. Ini Anda pasti jawab 3 positif, ya kan? Ini positif. Positif. Positif 3. Ya. Yang ini positif 3. Yang ini berapa? Pasti Anda katakan negatif berapa? 4 ya. Yang ini berapa? Negatif 20. Gitu kan? Kenapa ini positif? Kenapa ini negatif? Kenapa ini negatif? Nah, ini tadi nilai mutlak. Ya, tolong dipelajari. Maka sama juga dengan yang B, apalagi yang C dan D ini Anda udah biasa lah ya. Kalau yang C itu bilangan positif dikurangi bilangan negatif pasti positif. Kalau ini pasti ini yang C itu. Tidak ada dua kemungkinan. Kalau yang A dan B dua kemungkinan ya. Hasilnya yang B juga bisa positif, bisa negatif. Yang B ini ya. Nah, tapi yang C ini bilangan positif dikurangi bilangan negatif pasti positif. Yang D bilangan negatif dikurangi bilangan positif pasti negatif. Gitu ya. Nah, sepertinya ini harus kasih contoh lah. Biar tidak ini, terutama yang C, D ya. Kalau yang B, prinsipnya tadi sama dengan yang A ya. Nah, sekarang yang C nih. Yang C ini. Coba lihat yang C. Ini kan bilangan positif dikurangi negatif. Contoh yang pertama misalnya 20 dikurangi negatif 5. Berapa misalnya ya. Yang ini 75 misalnya dikurangi negatif 85. Berapa? Yang ini 90 dikurangi misalnya berapa? Negatif 40 misalnya. Nah, lihat. 20 dikurangi negatif 5. Anda pasti menjawab 25. Ini tidak mungkin negatif. Pasti hasilnya positif. Ini juga pasti hasilnya positif. Ya. 75 dikurangi 25 berapa? 160. Ya kan? Ini kalau negatif-negatif kan dijumlahkan hasilnya ya. 90 dikurangi berarti ini berapa? 130. Jadi hasilnya semua ini positif. Nah, kalau yang ini, yang D, hasilnya negatif. Ya, oke kita lihat. Yang D kita lihat. Saya hapus dulu.
Nah, yang D, hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif pasti negatif. Nah, itu jangan salah ya. Contoh saja biar gampang. Oke, contohnya yang D. Yang D ini berapa misalnya? Negatif 55 dikurangi, ini positif kan ya, dikurangi positif 70 misalnya. Berapakah itu? Kemudian negatif 25 dikurangi 40 ya. Kemudian berapa lagi? Negatif 10 dikurangi yang lebih kecil, kurang 5 misalnya. Nah, gitu. Kalau melihat formula ini, hasilnya pasti negatif. Berarti Anda tinggal cantumkan aja, ini pasti negatif nih. Cuma berapa kan gitu ya. Negatif 55 dikurangi 70, ini pasti negatif. Berarti berapa? Negatif 125. Karena ini menjadi ditambahkan kan ya. Negatif 25, ini berarti pasti negatif juga. Negatif berapa? 65. Yang ini negatif 15. Gitu. Karena ini pasti negatif. Tidak mungkin positif. Ya. Oke, operasi tanda sudah beres ya. Nah, maka selanjutnya adalah perkalian. Nah, saya kira perkalian Anda sudah paham lah ya. Kalau tadi penambahan dan pengurangan seringkali mahasiswa semester awal ini lupa lagi gitu kan. Lupa lagi. Tapi kalau perkalian dan pembagian ya relatif hampir semua paham lah ya. Jadi ini lihat, kalau bilangan positif dikalikan bilangan positif pasti positif. Tidak mungkin tiba-tiba jadi negatif. Ya, positif dikalikan negatif baru negatif. Ini kan tinggal diingat saja kan. Kalau perkaliannya kan Anda sudah tahu. Negatif dikalikan negatif pasti positif. Negatif dikalikan positif pasti negatif. Ya, ini kan kadang-kadang juga harus dihafal ya. Nah, nanti kalau dihafal lama-lama kan mengerti juga. Ya, oke lah. Yang ini saya kira nanti Anda latihan saja ya. Pembagian. Nah, pembagian juga ini sebetulnya sama dengan perkalian. Ya. Positif dibagi positif pasti positif. Kan begitu. Kemudian positif dibagi negatif pasti negatif. Tolong dihafal saja. Negatif dibagi negatif pasti positif. Negatif dibagi positif pasti negatif. Ini ya dasar-dasar memang yang harus Anda ketahui. Karena nanti tambah, kurang, kali, bagi itu akan diulang-ulang lagi ya dalam perhitungan-perhitungan kedepannya ya untuk menyelesaikan katakanlah kasus-kasus ekonomi seperti itu. Ya, saya kira ini udah paham kan ya, tidak perlu diperdalam lagi ya, karena saya yakin lah ya ini sudah pada tahu semuanya. Nah, untuk operasi bilangan pecahan ya saya tugaskan kepada Anda untuk mempelajari kembali. Saya yakin juga bilangan pecahan ini Anda sudah sering lah ya latihan-latihan ketika SMP maupun SMA. Maka tugas dari saya di samping yang tadi yang sudah saya jelaskan, tolong dipelajari lagi untuk bilangan pecahan ya, sehingga waktu kita nanti efektif ya untuk membahas matematika ekonomi. Sekali lagi ini merupakan review ya tentang dasar-dasar pemahaman matematika. Termasuk juga ini operasi pemadanan ya, sama ini pecahan yang dikalikan gitu ya. Operasi perkalian pecahan, operasi pembagian pecahan. Nah, mungkin nanti sesi berikutnya saya akan membahas tentang pangkat, akar, dan logaritma. Ini mungkin baru harus saya review lagi ya yang ini, yang terakhir ini. Baik, sesi ini saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.